Jangan pernah memilih orang yang terlalu mau jadi pemimpin, karena itu pasti ada agenda-agenda yang lain. Dia akan menghalalkan segala cara agar dia menjadi seorang pemimpin. Analogi ini cocok dengan buku itu. Kalau benar tanggal 14 Juni nanti terjadi launching buku itu, ya itu yang terjadi sekarang. Gibran sudah merajalela kemarin ke Jawa Timur bagi-bagi buku kepada anak-anak bergambar anaknya Jan Etes gitu. Jadi sudah ya sudah seenaknya sendirilah, dan merasa bahwa dia itu bisa berbuat semaunya, sengawur-ngawurnya, karena tidak lagi ada batasan yang namanya etika atau kepantasan yang dimiliki. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beredar flyer, undangan, launching buku. Judulnya menarik, Gibran the Next President. Wah, ini keren. Ini luar biasa ini. Orang yang belum dilantik jadi wakil presiden terpilih sudah dibuatkan buku oleh seseorang, saya tidak tahu, nggak kenal orang siapa, bahwa Gibran akan menjadi presiden berikutnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, ini tidak etis sebetulnya. Tidak etisnya itu karena Pak Prabowo kalau nanti dilantik tanggal 20 Oktober 2024 sampai nanti 20 Oktober 2029 itu masih periode pertama. Artinya seorang Prabowo Subianto mempunyai hak mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya. Nah, kalau ada buku seperti ini kan seolah-olah sudah pasti Pak Prabowo hanya satu periode atau mungkin nggak sampai satu periode, itu mungkin prediksinya, saya tidak tahu. Itu dari segi etika. Yang kedua, dari segi kepantasan seorang Gibran. Dikatakan bahwa Gibran ini adalah representasi anak muda. Jujur saya meragukan. Karena Gibran ini, kehebatan yang utama yang diperoleh Gibran hanya satu menurut saya. Dia seorang anak Presiden Jokowi. Di luar itu, saya tidak menemukan kehebatan Gibran yang lain. Meskipun itu mewakili anak muda, tidak. Justru menurut saya proses pencalonan Gibran menjadi wakil presiden pada saat Pilpres tahun 2024 itu melukai anak muda Indonesia. Jadi proses panjang dari bawah, pendadaran dari bawah oleh anak muda yang berprestasi itu seolah dipangkas karena Gibran memperoleh privilege, dia anak presiden, pamannya ketua MK, dan dia dimuluskan dengan cara-cara yang sangat tidak etis sehingga dia lolos menjadi calon wakil presiden. Kalau kita bicara anak muda sekarang yang mempunyai prestasi hebat, Gibran tidak masuk nominasi. Ada orang-orang yang hebat yang lain yang muda, yang benar-benar berprestasi, pernah menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, itu banyak sekali. Sebagai contoh, Emil Dardak, dia pernah jadi bupati, kemudian jadi wakil gubernur, dan orang semua tahu bahwa kapasitas seorang Emil Dardak itu memang baik. Belum lagi ada beberapa orang kepala daerah yang lain. Kalau Gibran menjadi wali kota saja, dia membajak hak orang lain. Gak usah kita ingkari lah. Dulu pada saat menjelang pilkada kota Solo, calon yang diusung PDI Perjuangan sedianya bukan Gibran, tapi Pak Purnomo dengan teguh. Sudah fix hasil dari penjaringan dari bawah, dan itu sudah diputuskan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Solo.
Tapi lagi-lagi karena Gibran seorang anak Jokowi, presiden, sesuatu yang sudah fix itu bisa dibatalkan. Sehingga rekomendasinya jatuh pada seorang Gibran menjadi wali kota dan tiba-tiba dia langsung dijadikan kader PDI Perjuangan. Yang ketiga, inkonsistensi dari seorang Gibran. Gibran dulu mengatakan saya tidak tertarik dengan politik. Saya ingat pada waktu wawancara dengan Najwa Shihab, keluarga Jokowi termasuk Gibran. Ya sekarang belum lah. Itu wawancara tahun 2019 atau berapa. Dia mengatakan ya mungkin kalau masuk politik ya 10 tahun, 20 tahun lagi lah. Ternyata semua Belgedes prep, bohong besar. Nah, peluncuran buku ini ya menabrak-nabrak 3 hal tadi. Tapi memang kalau kita bicara etika dan moral memang mohon maaf, keluarga Pak Jokowi memang sudah menabrak semua itu. Agak sulit rasanya kita bicara etika, kepantasan, moral kepada Pak Jokowi dan anak-anaknya. Pak Jokowi dimuliakan menjadi orang dari nothing menjadi something oleh PDI Perjuangan, wali kota 2 kali, gubernur, kemudian presiden 2 kali, itu pun dengan mudah dia mengkhianati PDI Perjuangan. Gibran yang digadang-gadang jadi wali kota dengan rekomendasi PDI Perjuangan, tiba-tiba meloncat secara instan dicalonkan Partai Golkar. Jadi memang tidak akan ketemu kalau kita bicara moral, etika dengan Gibran dan Pak Jokowi. Itu kenyataan, ini bukan penghinaan. Saya menyampaikan realita yang kita temui. Saya mengatakan tidak dengan sakit hati karena sudah terjadi. Kita mau bicara apa? Jadi masalah etika dia dengan Pak Prabowo dan segala macam bahwa dia masih wakil presiden, dia harusnya humble, rendah hati, tidak terlalu show off, memunculkan ambisi yang berlebihan, itu mungkin ya saya masih ada respect sedikit saja. Tapi kalau model begini itu saya tidak yakin. Masalah penulisan buku pasti akan dikatakan, oh bukan saya yang nulis kok, orang lain yang menulis. Pertanyaannya satu lah, orang menulis tentang Gibran the next president, entah siapa pengarangnya itu, kemudian di launching, dan kalau kita membaca dari flyer yang ada, itu tamu kehormatannya adalah Gibran Rakabuming Raka. Artinya sudah ada konfirmasi, sudah ada persetujuan dari yang bersangkutan bahwa bersedia ditulis menjadi Gibran the next president. Ambisi yang terlalu berlebihan dan mungkin penulisnya maupun Gibran maupun orang-orang sekitarnya itu merasa bahwa kekuatan Pak Jokowi itu masih akan ada sama dengan saat beliau menjadi presiden maupun setelah jadi mantan presiden. Padahal itu dugaan atau perasaan yang sangat salah. Kekuasaan seorang presiden di Indonesia dengan kekuasaan mantan presiden itu seperti bumi dengan langit. Kita lihat saja nanti. Saya tidak mengatakan saat ini Pak Jokowi sebagai lemdak atau bebek lumpuh ya. Tapi pada saatnya nanti saya mempunyai keyakinan seorang Prabowo Subianto tidak mau menjadi presiden boneka yang disetir oleh mantan presiden. Jadi menurut saya ini hanya kegeeran semata dari orang-orang sekitar Gibran yang meniupkan penjilatan yang luar biasa dan menurut saya akan menjerumuskan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kita mau bicara apa? Kalau yang bersangkutan juga dengan senang hati atau bahkan keluarganya juga dengan senang, begitu berambisi, pengen menjadi buru-buru menjadi presiden, padahal menjadi wakil presiden saja belum dilakukan, masih 4 atau 5 bulan lagi. Jadi sahabat Indonesia, saya ingat ucapan orang bijak. Kalau kalian mau memilih calon pemimpin, carilah orang yang paling tidak mau menjadi pemimpin.
Karena kalau akhirnya dia terpaksa mau, itu pasti karena itu panggilan dan kapasitas dirinya. Jangan pernah memilih orang yang terlalu mau jadi pemimpin, karena itu pasti ada agenda-agenda yang lain. Dia akan menghalalkan segala cara agar dia menjadi seorang pemimpin. Analogi ini cocok dengan buku itu. Kalau benar tanggal 14 Juni nanti terjadi launching buku itu, ya itu yang terjadi sekarang. Gibran sudah merajalela, kemarin ke Jawa Timur bagi-bagi buku pada anak-anak bergambar anaknya Jan Etes gitu. Jadi sudah sudah seenaknya sendirilah, dan merasa bahwa dia itu bisa berbuat semaunya, sengawur-ngawurnya, karena tidak lagi ada batasan yang namanya etika atau kepantasan yang dimiliki. Jadi masalah fatsun politik pun juga tidak bisa kita terapkan kepada keluarga Pak Jokowi. Karena apa? Ya ada patronnya ini pindah sana mengkhianati ini dicalonkan jadi wali kota di Solo, sekarang berubah menjadi katakanlah kader Golkar misalkan. Jadi mereka tidak punya ideologi, integritas, atau loyalitas. Ideologi, loyalitas, integritas mereka hanya satu, kekuasaan semata. Jadi jangan pernah bicara tentang etika, moral, integritas, loyalitas kepada orang-orang seperti yang sangat berambisi menjadi seorang. Tidak lagi peduli dengan nama baik, tapi bagi saya Tuhan itu tidak pernah tidur. Semesta akan membuktikan bahwa orang-orang yang telah menzolimi rakyat banyak itu akan ada karmanya. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Jadi silahkan melonsing buku, mau jadi next presiden, terus kemudian besok lusa si Jan Etes atau Kaisang membuat buku baru lagi, ini the next presiden lagi, ya monggo sajalah. Itu hak-hak keluarganya Pak Jokowi, mumpung masih merasa bebas dan masih merasa bisa berbuat apa saja di negeri ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat peluncuran buku tanggal 14 Juni nanti. Mudah-mudahan sukses, lancar, nggak usah peduli tentang etika, kepantasan, moral atau apa, biar saya jalankan saja. Itu sudah menjadi brand atau citra diri dari seorang Gibran, itu yang terjadi. Jadi saya tidak membuat opini dengan kemarahan, tapi dengan fakta yang ada. Ya sudah, itu yang terjadi, kita tidak bisa apa-apa, ya kita membuat opini. Dan kalau seorang Gibran dan lain-lain bisa berbuat seenaknya, saya sebagai rakyat punya hak yang sama, bersuara untuk berbeda pendapat dengan mereka. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi SKP.